Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmatullah. Kembali kita bersyukur, kembali kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, kenikmatan yang selalu diberikan kepada kita, terkhusus kenikmatan yang berupa kemudahan untuk beribadah, terutama kemudahan untuk belajar ilmu agama. Siapa yang semakin bertambah umur, siapa yang semakin bertambah usia, dia semakin dimudahkan dalam belajar ilmu agama, maka bersyukurlah, karena ini merupakan tanda-tanda kebaikan bagi seorang hamba. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan difaqihkan, maka dia akan difahamkan dalam ilmu agama. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga aktivitas ngaji kita Bapak Ibu tidak sebatas rutinitas. Semoga aktivitas ngaji kita tidak sebatas menghabiskan waktu dan tenaga, tapi betul-betul aktivitas yang membuahkan pahala, yang jadi sebab seorang hamba kelak dimudahkan masuk ke dalam jannahnya, amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahmatullah. Malam hari ini kita masuk pelajaran kita dengan materi at-tauhid, yang mana akan kita bahas dari kitab Al-Usul Salasah, 3 landasan utama. Jamaah kaum muslimin, mulai malam hari ini kita akan masuk pembahasan macam-macam ibadah. Macam-macam ibadah sangat banyak Bapak Ibu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan tentang apa itu ibadah. Beliau mengatakan ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Cek. Ibadah adalah satu nama yang meliputi segala sesuatu yang dicintai, segala sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baik bentuknya ucapan maupun perbuatan, baik itu perbuatan yang lahir maupun perbuatan batin. Itulah makna ibadah. Dan jemaah kaum muslimin, dari sekian macam ibadah kita akan mulai pembahasan ibadah yang pertama, yaitu berdoa. Ibadah yang akan kita bahas yang pertama kali di malam hari ini, ibadah yang berupa berdoa. Bapak Ibu, dalam pembahasan ini kita kerucutkan, kita ringkaskan menjadi 4 pokok pembahasan. Dalam pembahasan doa kita fokuskan kepada 4 pokok pembahasan. Pembahasan yang pertama, dalil bahwa doa termasuk ibadah. Dalil bahwa doa termasuk ibadah. Pembahasan yang kedua adalah keajaiban doa.
Doa sesuatu yang ajaib karena bisa menyebabkan perubahan dalam diri manusia. Baik. Yang ketiga, pembagian doa. Karena doa itu bermacam-macam. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah sebab terkabulnya doa. Demikian 4 pokok pembahasan yang sama-sama akan kita pelajari terkait dengan ibadah yang berupa apa? Doa. Tapi Bapak Ibu, kita masuk pembahasan yang pertama, dalil bahwa berdoa termasuk ibadah. Jadi seorang muslim, seorang muslimah Bapak Ibu ketika belajar itu hendaknya tidak sebatas belajar, tapi betul-betul faham ilmu yang dia pelajari apakah ada sumbernya baik dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, para ulama menjelaskan di antara ayat yang menjadi dalil, di antara ayat yang menjadi dalil bahwa doa termasuk ibadah, yaitu surat Ghafir ayatnya 60. Ayat yang menjelaskan bahwa doa termasuk ibadah, suratnya surat apa? Ghafir ayat berapa? 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Tuhanmu telah berfirman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah? Ud'uni, berdoalah kepadaku. Astajib lakum, sungguh aku akan kabulkan untuk kalian. Janji, bukan janji manusia, tapi janji langsung dari yang menciptakan kita semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah, aku akan kabulkan untuk kalian. Innalladzina yastakbirun, adapun orang-orang yang sombong enggan berdoa Bapak Ibu. Orang-orang yang sombong an ibadati, dari beribadah kepadaku, termasuk berdoa. Ya. Sayadkhuluna jahannama, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dakhirin, dalam keadaan hina. Tapi jamaah kaum muslimin, ini ayat dalam surat Ghafir ayat 60 bisa diambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, penjelasan bahwa doa termasuk ibadah. Bapak Ibu, lafaz ayat ini yang menjelaskan doa termasuk ibadah terdapat pada lafaz satu, ud'uni. Apa tadi mana ud'uni? Berdoalah kepadaku. Kalimat berdoalah kepadaku itu merupakan kalimat apa? Perintah. Merupakan kalimat perintah. Berdoalah kepadaku. Dan kaidahnya sesuatu yang diperintahkan Allah itulah yang namanya ibadah. Ya. Di sini doa dikatakan ibadah karena Allah perintahkan kita, ud'uni, berdoalah kepadaku. Dan sesuatu yang diperintahkan ibadah itu itulah yang namanya apa? Ibadah. Baik. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, penjelasan bahwa siapapun yang berdoa akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu berdoa? Pernah apa belum? Adakah di antara doa kita yang belum dikabulkan? Oh, banyak. Allah sudah berjanji, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Lah kita sudah banyak berdoa, tapi sekian banyak doa yang belum dikabulkan. Berarti yang salah ayatnya atau doa kita. Bapak Ibu, kata para ulama, menukil hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa pengabulan doa itu ada 3. Pengabulan doa itu ada 3. 1, disegerakan di dunia. Disegerakan di dunia.
dan ini yang disenangi manusia. Ya, loro ndonga njaruk mari, delalah sesuk mari. Seneng napa mboten? Seneng. Itu yang pertama. Yang kedua, dipalingkan dari keburukan yang semisalnya. Dipalingkan dari keburukan yang semisalnya. Dia safar keluar kota Bapak Ibu, yang harusnya ketika safar dia mengalami bahaya, mengalami kecelakaan, tapi gara-gara doa maka Allah pun menyelamatkan dia dari bahaya itu. Taib, sudah berapa tadi bentuk pengabulan doa? Satu apa tadi? Langsung di dunia. Yang kedua, dipalingkan dari keburukan yang semisalnya. Yang ketiga, dikabulkan tapi di mana? Di akhirat. Kalau disuruh milih Bapak Ibu pilih mana? Pilih 1, 2 atau 3? Oh semua. Ya, kalau kita suruh milih Bapak Ibu, kita pilih yang ketiga. Kenapa? Karena perkara akhirat itu khairu wa abqa, lebih baik dan juga lebih apa? Lebih kekal. Maka kita husnudon. Siapa yang di dunia kok sudah banyak berdoa dan belum kelihatan hasilnya, bisa jadi doanya disimpan untuk kita yang akan diberikan oleh Allah besok di yaumul qiyamah. Maka perbanyaklah berdoa, karena orang yang berdoa tidak ada ruginya. Baik, selesai pembahasan ayat yang pertama. Dalil yang kedua bahwa doa termasuk ibadah adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Tirmidzi dengan derajat yang sahih, disahihkan oleh Syekh Albani. Nabi mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Saya baca ditirukan Bapak Ibu. Ad-du'a'u huwal ibadah. Monggo. Ad-du'a'u huwal ibadah. Kata Nabi SAW, ad-du'a, berdoa, huwa adalah al-ibadah. Hadis ini Bapak Ibu secara jelas menjelaskan kepada kita yang namanya berdoa termasuk apa? Ibadah. Ada lafaz lain hadis Nabi SAW, namun hadis ini hadis yang lemah. Lafadznya bukan pakai huwa, tapi pakai kata mukhun, mim kha. Ad-du'a'u mukhul ibadah, yang artinya doa itu merupakan otaknya ibadah. Tapi hadis ini termasuk hadis yang apa? Yang lemah. Tapi jamaah kaum muslimin, Nabi SAW mengatakan doa adalah ibadah. Apa maksudnya? Maksud yang pertama adalah penjelasan bahwa orang yang sedang berdoa, dia sedang beribadah kepada Allah, baik kelihatan hasilnya maupun tidak kelihatan hasilnya. Berarti Bapak Ibu, orang yang donga niku enten rugi ini napa mboten? Tidak ada ruginya. Mau dia sedang beribadah kepada Allah. Semakin banyak berdoa walaupun belum kelihatan hasilnya, berarti semakin banyak dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah ngelokro untuk berdoa. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua disebutkan para ulama, di antaranya Ibnul Arabi Al-Maliki rahimakallahu taala, belum menjelaskan Bapak Ibu, kenapa doa kok dikatakan ibadah. Belum mengatakan karena di setiap ibadah dan juga ketaatan itu pasti mengandung doa. Makna yang kedua dari hadis doa adalah ibadah, dijelaskan di sini adalah karena setiap ibadah, setiap ketaatan pasti mengandung apa? Doa. Baik doanya itu dilafatkan maupun doanya tidak dilafatkan. Contoh, ibadah yang mengandung doa dan doanya dilafatkan. Ibadah apa contohnya?
Ya salat. Salat itu dari awal sampai akhir penuh dengan apa? Dengan doa. Dan doanya lafadzkan. Doa ketika ruku, doa ketika sujud, dan doa-doa yang lainnya. Baik. Dan juga Bapak Ibu, doa yang kedua, doa yang tidak dilafadzkan. Apa maksudnya? Maksudnya setiap orang beribadah, setiap orang itu mengerjakan ketaatan, mesti ada permohonan, ada permintaan. Permintaan apa? Agar mendapatkan pahala, agar ibadahnya diterima. Dan ini mesti menyertai seluruh ibadah. Orang yang maca Quran, di situ ada harapan, ada permintaan. Apa itu? Supaya baca Qur'annya berpahala. Ketika sholat sunnah, di dalam sholat sunnah ada permintaan kepada Allah, walaupun gak dilafadzkan, supaya sholat sunnahnya betul-betul berpahala. Demikian. Inilah makna doa adalah ibadah. Jadi setiap ibadah ketaatan pasti terkandung di dalamnya doa. Tapi Bapak Ibu, puasa ada doa tidak di situ? Puasa, ibadah puasa terkandung doa tidak? Hah? Doanya apa? Ketika berbuka dan ketika sahur. Itu yang dilafadzkan. Yang enggak dilafadzkan bentuknya apa? Ada permohonan supaya puasanya diterima oleh Allah. Demikian contoh-contoh yang lainnya. Selesai Bapak Ibu pembahasan yang pertama, penjelasan bahwa doa termasuk ibadah. Siapa yang dimudahkan berdoa Bapak Ibu, bersyukurlah. Dan ingat, tidak setiap orang dimudahkan berdoa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Inni la ahmil hammal ijabah." Sesungguhnya aku tidak mementingkan tentang kapan suatu doa itu dikabulkan. Umar mengatakan, bukan penting bagiku kapan doa itu dikabulkan. Tapi beliau mengatakan, justru yang terpenting bagiku adalah bagaimana aku dapat memanjatkan doa. Ya, ini ucapan Umar bin Khattab. Yang terpenting bagi beliau bukan kapan doa dikabulkan, tapi yang terpenting bagi beliau adalah bagaimana lisan ini bisa memanjatkan doa. Apabila aku diberi ilham agar terbiasa berdoa, ya, maka sungguh pengabulan doa itu akan menyertainya. Fa idza alhamtu du'a fa innal ijabata ma'hu, kata beliau. Siapa yang diilhamkan, lisannya dimudahkan terus berdoa, itu tanda-tanda dia akan diberi dengan apa yang dia minta. Syaratnya dawam, Pak. Ajek. Lah cuman masalahnya ajeknya niki sedina napa rong dina? Lama Bapak Ibu. Ya, bisa jadi setahun, bisa jadi 2 tahun, bahkan bisa jadi puluhan tahun. Ya, jamaah kaum muslimin yang Allah hormati, maka siapa yang ingin ibadah doanya bisa dawam, bisa istiqomah, maka contohlah Umar bin Khattab. Yang terpenting bagi beliau bukan kapan doa dikabulkan, tapi yang terpenting adalah bagaimana supaya lisan ini mudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk pada pembahasan yang kedua, keajaiban doa. Bapak Ibu, kenapa kok judulnya keajaiban doa? Karena doa itu bisa merubah sesuatu yang sulit menjadi apa? Mudah. Yakin Bapak Ibu? Doa bisa merubah sesuatu yang jauh menjadi dekat. Ya. Dan doa bisa menyebabkan sesuatu yang berat bagi manusia itu jadi ringan bagi manusia.
maka dikatakan ajaib. Dikatakan apa? Ajaib. Kita berikan contoh-contoh bukti keajaiban doa. Di antara bukti Bapak Ibu, ya, yang nanti akan kita sebutkan satu persatu insyaallah taala. Namun sebelum itu, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala belum memberikan motivasi supaya kita berdoa itu sabar. Belum mengatakan atahza'u bid-du'a wa tazdarihi. Apakah engkau mengajak doa dan nyepelekan doa? Tidak engkau tahu apa yang bisa diperbuat oleh doa. Belum mengatakan sihamul laili la tukhti walakin. Doa itu seperti anak panah yang dilepaskan di malam hari. Namanya anak panah Bapak Ibu, ya. Kalau dia dilepaskan maka dia tidak akan meleset. Akan tetapi anak panah tersebut ada waktunya sampai pada tujuannya, ya. Jadi yang namanya panah itu kalau sudah dilepas akan apa? Sampai pada tujuannya, ya. Tapi ingat, tujuannya itu sampainya kapan, itulah Allah yang Maha tahu mana yang terbaik untuk kita. Ya, maka jangan sampai kita melemah di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah kaum muslimin, contoh keajaiban doa yang pertama, doa yang menyelamatkan Nabi Yunus alaihis salam. Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar bagaimana kisahnya Nabi Yunus. Belum berdakwah di umatnya di kota Nawa Bapak Ibu. Ternyata dakwahnya tidak diterima. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam itu murka. Bahasa Jawa ini apa? Mutung. Akhirnya Nabi Yunus tanpa izin Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kaumnya Bapak Ibu. Menuju ke mana? Ke lautan. Maka Nabi Yunus alaihissalam dengan rasa dongkol, ya, tidak sabar dengan kaumnya, meninggalkan kaumnya kemudian naik kapal di lautan bersama orang-orang yang lainnya. Singkat cerita Bapak Ibu, ketika naik kapal di awal itu anginnya sepoi-sepoi. Bapak-bapak pernah naik kapal? Anginnya panas kenapa sepoi-sepoi? Kita jarang numpak kapal. Awalnya itu anginnya sepoi-sepoi, semliri. Lama-lama Bapak Ibu ada gelombang besar, ya, tambah besar, tambah besar. Sehingga mereka pun penumpang kapal itu hampir apa? Binasa. Akhirnya mereka punya pendapat, ini kapal kebanyakan beban, sehingga harus ada satu yang dibuang kemana? Ke lautan. Akhirnya diundi Bapak Ibu, dikopiok. Kopiokan pertama yang keluar siapa? Nabi Yunus. Dan orang-orang tahu Nabi Yunus seorang nabi, perkewuh. Akhirnya apa? Dikocok lagi. Setelah dikocok lagi keluar siapa lagi? Nabi Yunus lagi. Sampai beberapa kali. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan ketentuannya, Nabi Yunus pun dibuang ke mana? Ke lautan. Jamaah kaum muslimin, kata Allah Subhanahu wa taala, wa dzannun. Ketika itu Nabi Yunus alaihissalam ketika nyebur ke lautan dengan ombak yang dahsyat, langsung diterima oleh siapa? Seekor ikan. Dan Bapak Ibu bayangkan orang itu di dalam apa? Perut ikan. Ya. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam berdoa, wa dzannun idz dzahaba mughadiban fadhanna annahu lan naqdir alaih. Dan ingatlah kisah Dhunnun, yaitu Nabi Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya. Maka ia pun berdoa menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala di 3 kegelapan malam. 3 kegelapan malam. Satu gelapnya apa? Laut. Yang kedua gelapnya
perut ikan, yang ketiga gelapnya malam. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita Bapak Ibu, siapa lagi diharapkan? Gak ada harapan sama sekali. Tapi Nabi Yunus alaihissalam ingat dia punya Allah subhanahu wa ta'ala. Keadaan yang sangat mustahil bagi manusia untuk selamat, tapi gak mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku betul-betul termasuk orang yang zalim. Bapak Ibu, Nabi Yunus berdoa, dan doanya kira-kira tulus napa mboten? Tulus dari hati. Akhirnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fastajabna lahu. Kami pun kabulkan doanya Nabi Yunus. Wa najjaynahu minal ghammi, dan kami selamatkan Nabi Yunus daripada apa? Gham, kedukaan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Ya, sama kaum muslimin, doa ya bisa menyelamatkan Nabi Yunus dari 3 kegelapan. Ya, menunjukkan bagaimana ajaibnya doa. Dan ini diabadikan dalam Al-Qur'an, bukan sebatas jadi wawasan, tapi untuk apa? Pelajaran. Serumit apapun masalah hidup kita Bapak Ibu, sebesar apapun ujian hidup kita, jangan lupa kita punya doa. Dan ingat, doa seperti anak panah. Kalau dilepaskan anak panah itu pasti akan sampai pada tujuannya. Maka bersabarlah. Nabi SAW menyebutkan istimewanya doa Nabi Yunus. Dalam satu hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan derajat yang sahih, kata Nabi, da'watu Dhinnun, doanya Nabi Yunus. Idda'a wa huwa fi batnil khut, ketika dia berdoa dalam kondisi di dalam perut ikan. Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Nabi, fa innahu, sesungguhnya, lam yad'u biha rajul muslimun, tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa ini illa istajaballahu lahu, kecuali Allah akan kabulkan doanya. Saking istimewanya doa siapa? Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Taib dibaca bersama-sama Ibu. 1, 2, 3. La ilaha illa subhanaka inni kuntu. Bapak-bapak sendiri. 1, 2, 3. Ibu-ibu sendiri. 1, 2, 3. Bapak Ibu, inilah doanya Nabi Yunus. Ya, maka kalau kita berdoa jangan lupa ya, jadikan doa ini sebagai apa? Pembuka doa. Bapak Ibu, kenapa doa Nabi Yunus begitu istimewa? Disebutkan para ulama ada 3 sebab. Kenapa doanya Nabi Yunus begitu istimewa? Sampai-sampai Nabi mengabarkan siapa yang berdoa dengan doa ini pasti dikabulkan doanya. Ada 3 sebab. Sebab yang pertama, karena dalam doa Nabi Yunus ada pengakuan tauhid. Pengakuan bahwa Allah itu satu-satunya yang berhak diibadahi. Itu terdapat dalam lafaz apa? La ilaha illa anta. Ada pengakuan
Tidak ada sembahan yang benar kecuali Engkau. Ya. Kemudian kandungan yang kedua yang menyebabkan doa beliau istimewa adalah ada pengakuan kekurangan diri sendiri. Nabi Yunus betul-betul mengakui bahwa dirinya betul-betul ada kesalahan. Ini terdapat dalam lafaz apa? Inni kuntu minadz-dzalimin. Dan ini juga jadi pelajaran Bapak Ibu. Siapa yang punya masalah dengan teman, dengan keluarga, dengan catatan masing-masing mau ngakui kekurangan diri sendiri, masalahnya selesai. Ya. Tapi kalau suami istri lagi padu, sing lanang pengen menang, sing wedok pengen menang, selesai atau tidak kira-kira? Enggak selesai. Maka kunci selesainya masalah adalah ngakui kekurangan. Lah niku gampang nopo angel. Aja banter-banter, Pak. Bapak Ibu, kenapa sulit kita ngakui kalau kita ini salah? Mengakui kekurangan Bapak Ibu itu tidak menyebabkan kehinaan, bahkan menyebabkan apa? Kemuliaan. Itu sebagai bentuk tanda-tanda orang yang tawadhu. Nabi mengatakan man tawaddu'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang dia merendah tapi syaratnya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan angkat derajatnya. Dan ingat, termasuk sifatnya para nabi, mereka itu suka ngakui kesalahan. Maka yuk jadi muslim yang gentleman. Gentleman itu basa sanesé napa gentleman itu? Ya Pak. Gentleman niku basa lain napa? Kita emang desa kabeh, Pak. Ini rahasia yang kedua. Rahasia yang ketiga dalam doa tadi berisi permohonan ampun. Ya, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kata para ulama, rahasia kenapa doa Nabi Yunus itu menjadi doa yang istimewa. Ada pengakuan tauhid, ada pengakuan kekurangan diri sendiri, kemudian ada permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi contoh ajaib doa yang kedua, yaitu doa yang menyelamatkan Nabi Ayub. Bapak Ibu maklumi bersama, Nabi Ayub itu dulu orang yang kaya. Selain kaya punya anak yang banyak. Lalu Allah uji Nabi Ayub. Ya, anaknya meninggal dunia, kekayaannya juga apa? Habis. Sehingga jadi orang yang miskin lagi, nggak punya anak. Dan Bapak Ibu, nggak cukup cuman itu. Nabi Ayub juga diuji dengan penyakit. Tidak setahun, 2 tahun, bahkan berapa tahun? 16 tahun. Waktu yang cukup lama Bapak Ibu. Sampai-sampai istrinya tanya kepada Nabi Ayub, kenapa kamu kok nggak berdoa kepada Allah supaya Allah menyembuhkan penyakitmu? Apa jawab Nabi Ayub? Tidak. Allah sudah memberikan aku nikmat yang lebih panjang daripada ujian yang diberikan kepadaku. Bapak Ibu, ini juga resep agar kita sabar mendapatkan apa? Ujian. Apa tadi? Menyadari nikmatnya lebih apa? Lama daripada sakitnya. Sehatnya 20 tahun, lorone sebulan, lama mana kira-kira? Ya, sehatnya. Cuman nek memang wis pas loro, kadang nikmat itu apa lupa. Makanya saling apa? Saling mengingatkan. Bapak Ibu, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wa Ayyub. Dan kisah Nabi Ayyub. Idnada rabbahu, ketika dia berdoa kepada Rabbnya, anni massaniyad durru, sesungguhnya aku telah tertimpa satu penyakit, wa anta arhamur rahimin, dan engkau ya Allah adalah Rabb yang penyayang.
di antara semua yang penyayang. Nabi Ayub alaihissalam mengakui Allah itu paling penyayang di antara yang punya kasih sayang. Maka dengan ketulusan doa akhirnya Allah mengatakan fastajabna lahu. Kami pun kabulkan doanya Nabi Ayub. Fakasafna ma bi minadurri, kami hilangkan madorotnya, kami hilangkan penyakitnya. Enggak cuma itu, wa atainau ahlahu, kami kembalikan lagi keluarganya. Anaknya diberi lagi, istrinya diberi lagi, Bapak Ibu. Masya Allah. Akhirnya Allah mengatakan rahmatan min indina, itu semuanya bentuk rahmat dari sisi kami. Wa dzikra lil abidin, dan juga peringatan bagi orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ada satu faedah penting dari kisah Nabi Ayub. Dikatakan Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di dalam kitab tafsir beliau mengatakan keluarga dan hartanya Nabi Ayub alaihissalam itu dikembalikan. Ya. Allah karuniakan lagi kepada Nabi Ayub keluarga dan harta yang banyak. Belum mengatakan itu semua disebabkan kesabaran, keriduan beliau ketika menghadapi musibah. Inilah balasan yang disegerakan di dunia sebelum balasan besok di akhirat. Jadi Bapak Ibu, ini terdapat pelajaran yang indah untuk kita semuanya. Siapa yang tertimpa satu masalah hidup, selama dia bersabar, jangan lupa akhir yang baik akan diberikan kepada orang-orang yang bersabar. Modalin apa? Sabar. Sabar niku pirang wulan, Pak? Ya sajek jumblek Bapak Ibu. Ini contoh keajaiban doa yang kedua. Contoh yang berikutnya, doa yang menyelamatkan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mau dilemparkan kaumnya ke kobaran api, saking besarnya kobaran api itu disebutkan Nabi Ibrahim mau dilempar dengan apa? Ketapel yang besar. Namanya apa itu? Manjalik. Saking panasnya api itu Bapak Ibu, Nabi Ibrahim dilempar dari jarak yang jauh. Pakai apa? Ketapel yang besar itu. Bapak Ibu, akhirnya Nabi Ibrahim pun berdoa, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku. Masya Allah ya. Ini juga pengakuan apa? Pengakuan tauhid. Cukuplah Allah bagiku, wa ni'mal wakil, dan dialah sebaik-baik apa? Pelindung. Bapak Ibu, kalau kita punya masalah, di antara doa yang hendaknya kita baca, doanya Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ibu-ibu sendiri, bapak-bapak sendiri. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, yang isinya doa itu pengakuan tauhid dan juga pengakuan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka doanya pun dikabulkan. Kata Allah, kulna, kami perintahkan kepada api, ya nar, wahai api, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Jadilah kamu itu api yang bardan, api yang dingin, wassalaman, lagi menyelamatkan
ala Ibrahim, atas Nabi Ibrahim. Jemaah kaum muslimin, 3 kisah. Kisah Nabi Yunus yang menghadapi ujian yang sangat luar biasa di 3 kegelapan. Kemudian Allah selamatkan gara-gara apa? Doa. Kedua, kisah Nabi Ayub alaihissalam, penyakit bertahun-tahun. Tapi dengan doa dan kesabarannya, Allah pun ijabai doanya dan Allah pun kembalikan keluarga hartanya. Dan yang ketiga, doa Nabi Ibrahim alaihissalam di saat di situ nggak ada penolong satupun dari manusia, akhirnya dia pun berdoa kepada Allah, Allah pun kabulkan doanya. Inilah contoh-contoh keajaiban apa? Doa. Dikatakan ajaib karena bisa menyebabkan yang mustahil jadi apa? Jadi kenyataan. Saya tanya Bapak Ibu, adakah di antara kita punya cita-cita yang dipandang mustahil? Ada atau tidak? Ya banyak. Sing ngerudi mobil pengen duwe mobil tapi gaji tukang kuli. Mungkin apa ora ya? Ya, berdoa jamaah. Kita punya doa. Dan siapa yang punya masalah, dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tanda kuatnya iman. Itu tanda kuatnya apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebagai bentuk pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga, 4 kita sambung di pertemuan berikutnya biidnillahi taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.